Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen. Hari ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi untuk modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan budaya positif di sekolah menurut saya adalah seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah secara menyeluruh melalui kolaborasi dengan ekosistem sekolah. Disiplin positif bersama murid membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab. Keyakinan kelas dibuat untuk mengontrol diri sendiri atau motivasi intern, bukan paksaan atau melalui motivasi luar. Contohnya penghargaan. Konsekuensi bukan sebuah bayaran atau hal yang harus dilakukan karena melanggar aturan, namun sebuah pembelajaran dan bentuk tanggung jawab dari apa yang dilakukan. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan penghargaan, untuk menjadi orang yang diinginkan sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi eksternal yang terdiri dari menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan, kita bantu siswa agar mengubahnya menjadi motivasi internal. Posisi kontrol ada 5 jenis, yaitu sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, teman, dan juga manajer. Sebagai pendidik, seharusnya kita menjadi seorang manajer, yakni guru berkolaborasi dengan murid untuk mereka dapat menyadari kesalahan dan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Setelah itu, siswa dapat belajar dari kesalahannya dan dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Keyakinan kelas. Guru berkolaborasi dengan siswa membuat keyakinan kelas agar terbentuk kesepakatan bersama. Kesepakatan digunakan untuk saling mengingatkan tentang kontrol diri dan berbuat kebajikan. Penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama, guru berperan sebagai manajer, siswa mengakui kesalahan, menceritakan alasan, mencari solusi, dan merefleksikan diri terhadap keyakinan yang dipercaya. Siswa mampu kembali ke kelompoknya dan belajar dari perbuatannya sehingga menjadi pribadi dengan karakter kebajikan yang lebih kuat. Hal menarik yang terjadi di luar dugaan, yakni pembuatan keyakinan kelas lebih mengena dan efektif daripada aturan. Butuh waktu mengubah diri dalam menyesuaikan diri dari seorang pemantau ke manajer, tapi pelan-pelan dapat memperbaiki diri dan menikmati proses. Perubahan yang terjadi dalam menciptakan budaya positif. 1. Anak berbuat salah bukan kegagalan, namun proses belajar. Hal terpenting yakni motivasi internal, bukan eksternal. Yang dapat merubah sikap anak adalah anak sendiri. Kita harus mampu menjadi manajer dan mengaplikasikan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah bersama anak. Berikut adalah pengalamanku dalam mengaplikasikan budaya positif di sekolah, khususnya untuk segitiga restitusi. Berikut ceritanya. Saat akan melaksanakan senam bersama, 3 siswa laki-laki bermain dan bercanda. Dari awalnya bercanda, akhirnya menjadi serius. Seorang siswa X menendang pasir di lapangan sampai terkena baju dan ada sedikit yang masuk ke telinganya. Lalu siswa itu datang menemui saya. Lalu saya ajak duduk bersama dan menanyakan kejadian satu persatu. Mereka mengakui bahwa mereka awalnya hanya main-main saja, namun menjadi serius saat si X menendang pasir dan terkena si Y. Si X merasa bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya. Lalu ia berusaha membantu si Y membersihkan pasir yang ada di baju dan yang masuk ke dalam bagian luar telinga dengan didampingi oleh saya. Setelah selesai, keduanya kembali ke kelas. Lalu ketika saya melihat kembali, keduanya telah bergaul bersama seperti sebelumnya. Perasaan saya setelah mengaplikasikan segitiga restitusi adalah senang dan lega. Si anak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran. Mereka pun dapat kembali bermain bersama. Hal yang sudah baik yang saya lakukan adalah memposisikan sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah bersama peserta didik. Hal yang kurang dari saya dan perlu diperbaikan adalah saya harus terus melanjutkan dalam pengaplikasian segitiga restitusi.
Sebelum belajar budaya positif, saya sering memposisikan diri sebagai pemantau. Rasanya memang tidak terlalu lega, seperti ada yang kurang walaupun dalam konsekuensi dan aturan sudah sesuai dengan kesepakatan kelas. Setelah mempelajari budaya positif, saya berusaha untuk memposisikan diri menjadi manajer. Saya menjadi lebih lega dalam melakukan penyelesaian masalah walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebelum saya belajar tentang budaya positif, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, yakni tentang menanyakan alasan siswa berbuat salah, bentuk tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, serta membuat keyakinan lain bersama siswa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul 1.4, ada hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu kesepakatan dan kerjasama bersama wali murid, agar nantinya bimbingan dan tuntunan tidak hanya dikuatkan oleh guru, namun juga wali murid di rumah. Sekian dulu untuk koneksi antar materi dari modul 1.4. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.